Kalau biasanya Mas, pneumonia itu penanganannya seperti apa atau pencegahannya seperti apa Mas? Pencegahannya harus memang kandang bersih, Heeh. kemudian harus rutin desinfektan. Apalagi di Desinfektan. musim hujan, kelembapan yang naik akan jadi salah satu faktor terjadinya pneumonia. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Anak-Anak Farm di vlog hari ke-6 di Anak-Anak Farm. Selamat siang. Ini kita bakalan ini ya, melihat salah satu proses sanitasi kandang. Nah, ini Pak Imam ya guys ya. Apa ini Pak Imam? Larutan desinfektan. Nah, desinfektan guys. Jadi sanitasi kandang itu selain kita harus bersih-bersih guys, kayak ini ya. Ini barusan dibersihin Pak Imam nih guys. Ini kandang bedding yang sudah berapa hari Pak Imam beddingnya ini Pak Imam? 1 bulan. Sudah 1 bulan. Jadi ini barusan dibongkar Pak Imam 1 bulan. Terus setelah dibongkar ini guys ya, sisa-sisanya guys ya. Tadi sudah diangkat ke tempat yang kemarin kita videokan, khusus penampungan kotoran. Nah, setelah bongkar beddingnya guys, bedding yang sudah lama 1 bulan itu, kita harus mensanitasi kandang dengan penyemprotan desinfektan rutin. Nah, ini adalah desinfektan ya guys ya. Nah, ini untuk campuran desinfektannya sendiri ada campuran khusus yang dia untuk kandang, jadi tidak bermasalah ketika nanti terkena kambing ataupun domba. Nah, ini kita desinfektan ini guys. Nah, desinfektan ini tujuannya apa ya? Tujuannya itu supaya ini guys, kalau misalkan ada bakteri, virus, fungi, jamur ya guys ya, yang ada di kandang ataupun yang sudah spread tersebar di kandang itu tidak menyebar. Jadi kita hentikan sebarannya. Ini salah satu dari prinsip biosecurity yang harus diterapkan setiap farm atau peternakan. Nah, biasanya ini apa aja nih yang biasanya spreadnya ini kencang atau penyebaran penyakit kencang itu? Yang paling sering itu adalah skabies guys. Skabies. Terus yang kedua itu ada ORF. Yang ketiga itu mungkin kalau misalkan terjadi mencret massal. Nah, itu mudah menyebar, mudah menular dari kandang yang kotor. Jadi bakterinya hampir kayak ini guys, COVID guys, bisa nyebar guys, bisa menulari ternak yang lain. Nah, nanti untuk detail jenis-jenis penyakit skabies, mencret nanti kita tanya dokternya anak kandang, namanya Dokter Afwan. Nanti beliau mungkin yang bisa lebih jelaskan secara medis dibanding saya. Nah, saya hanya ini YouTuber yang paham juga dikit tentang peternakan guys. Nah, ini disemprot satu-satu guys, satu-satu. Jadi udah dibongkar. Ini hari ini bongkar 4 koloni ya Pak Imam ya. Nah, ini Pak Imam guys. Pak Imam ini yang menjadi salah satu eksekutor di anak kandang, bersih-bersih, terus mantau ternak. Jadi kalau semua mitranya anak kandang farm yang melihat video ini, nah inilah yang melihara ternak-ternaknya Bapak dan Ibu Pak Imam ini. Ngasih pakan dari jam berapa Pak Imam kalau kerja Pak Imam? Setengah 7 sudah sampai sini ya Pak Imam, sudah di kandang. Nanti pulang itu biasanya jam berapa? Jam 5. Nah, jam 5, jam setengah 6, bahkan jam 6 guys, Pak Imam nih guys. Ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya ternak, inilah yang menjadi garda terdepan dalam memelihara ternak-ternak, menjaga kesehatannya, yang nanti selalu berkoordinasi dengan dokter, ngasih pakan, bersih-bersih, sanitasi, kadang nyoper juga ya Pak Imam ya. Nah, ini Pak Imam. Ini bersih-bersih guys. Nah, ini apa namanya Mas Melki? Serbuk apa?
gergaji ya. Nah, ini Mas Melki guys. Mas Melki ini juga sama seperti Pak Imam. Cuman Pak Imam lebih dulu masuk Pak Imam ya? Melki ya, lebih dulu masuk Pak Imam. Nah, ini Mas Melki yang nganterin serbu gergajinya. Nanti disebar ya Mas Melki ya. Nah, ini Mas Melki ini. Nanti disebar guys. Habis di desinfektan udah bersih baru dipasang lagi. Oh, ini guys. Ini domba yang baru melahirkan ya, Pak ya? Nah, tadi malam, guys. Walaupun periangan kecil, ini guys ya. Anaknya berapa, Pak Imam? 2. Anaknya 2, guys. Nanti kita lihat, guys. Anaknya 2, guys. Tadi malam melahirkan, guys. Walaupun dia apa ya, kecil, periangan karena jenisnya periangan, guys. Domba periangan. Nah, ini sudah di desinfektan. Jadi mulai dari dalam, dinding dalam ya. Karena nanti kalau skabies itu biasanya juga kena satu, gesek-gesek dinding, temannya kena. Kalau off itu biasanya tempat pakan. Jadi dinding semua, tempat pakan ini guys ya. Harus rutin. Jadi kalau kita kandang bedding ya ketika bongkar bedding ya harus desinfektan. Setiap hari dibersihkan. Nah, inilah sanitasi kandang. Tadi kita juga lihat dokter ya lagi sanitasi kandang kecil. Nanti kita ke sana sekalian lihat anakan yang periangan tadi nih. Nah, ini nanti disebar guys, dibuka guys. Disebar. Kalau baru modelnya seperti ini guys. Kalau baru modelnya seperti ini guys. Serbu gergaji guys. Nanti kalau kena kencing bakalan mungkin tebel, nanti ditambah seminggu sekali, 4 kali penambahan bongkar. Nah, kalau udah tebel itu ya seperti ini. Nah, tebel. Tapi ini model seperti ini ya kalau harus dibongkar segera dibongkar nih. Ini guys ya, kita sudah desinfektan, nanti ditebar. Kita ke sana guys. Sana itu ada Dokter Afwan lagi membersihkan kandang kandang cempe. Sing tas lahiran di mas? Hah. Banyak sekali. Ini guys. Ini anak yang domba tadi yang tak tunjukkan. Nah, ini beratnya mungkin ya kecil ya, 1 kilo 1 kilo. Mudah-mudahan bisa bertahan, guys. Nah, ini baru lahiran tadi malam, guys. Lahiran kembali, guys. Ada yang disusuin juga nih sama Mas Inggi. Susuin. Berapa mili mas? Ini mas? 200 mili guys ya. Ini kurang lebih bobotnya ya sekitar yang ini 2 kiloan. Ini 1,5 kiloan. Nah, kita lihat Dokter Afwan guys. Nah, itu lagi bersih-bersih guys. Ini makan crab feeding guys, crab feeding guys. Nah, ini lagi dibersihkan guys. Jadi pakai mesin ini. Ini mesin sprayer. Jadi dia harus pakai listrik guys. Ini listriknya. Ada selang air. Nah, ini Dokter Afwan yang lagi bersihin nih. Nanti kita tanya-tanya. Ini lagi spray guys.
Nah, ini berapa hari mas dibersihin mas? Kalau udah benar-benar kotor, bersihkan. Nah, ini guys, ini dokter Afwan yang ini kontrol ini semuanya yang kandang ini. Jadi kalau udah benar-benar kotor kayak gini ya guys ya, ini sumber penyakit ini. Nah, ini nanti dibersihin ini sama dokter Afwan. Jadi mengkilat kayak gitu dan kotor banget. Nah, guys, ini kandang cempe, ini cempe guys. Kalau nggak dibersihin kenapa mas? Banyak, nanti bisa salah satu faktornya pasti ke penyakit pneumonia. Ah, pneumonia. Ah, paru-paru. Kalau biasanya mas, pneumonia itu penanganannya seperti apa atau pencegahannya seperti apa mas? Jadi kayaknya harus memang kandang bersih, Ah. dan harus rutin desinfektan. Apalagi Desinfektan. di musim hujan, Ah, kelembapan yang naik akan jadi salah satu faktor terjadinya pneumonia. pneumonia. Nah ini guys ya, jadi ini kita sudah memasuki musim hujan guys. Bisa dilihat ini habis hujan ya. Nah itu tadi yang kata dokter Afwan, kalau kita mau menghadapi musim hujan ini pneumonia tinggi, jadi harus dibersihkan seperti ini, didesinfektan kayak tadi, kayak yang dilakukan Pak Imam ya. Ini untuk mencegah terjadinya penyakit radang paru-paru atau pneumonia. Jadi biasanya para peternak yang di rumah-rumah, yang di kampung-kampung tradisional itu masih belum tahu cempenya tiba-tiba umur 3-4 bulan mati. Nah pneumonia itu nanti kalau kita mau tahu ciri-ciri khususnya itu, kalau dibongkar itu paru-parunya terbakar guys, seperti terbakar guys. Nah, jadi itulah jangan sampai menyepelekan kebersihan kandang. Itu dokter Afwan yang mengontrol sanitasi di kandang anakan. Jadi modelnya ya kita harus detail, harus teliti dan harus disiplin dalam aktivitas biosecurity. Karena kalau kita tidak rajin, tidak rutin membersihkan, nanti bakalan terjadi penyakit tadi yang kata dokter Afwan, pneumonia. Jadi sangat rentan. Itu bisa ditanyakan kepada banyak peternak yang akhirnya mengalami kematian. Banyak ternaknya mengalami kematian tapi tidak paham. Nah ini ada tube feeding. Tube feeding. Wes mari ta tube feeding Wes. Iki kenapa mas? Lemas itu mas. Lemas. Nah ini guys ya. Kenapa mas? Nah ini tube feeding ya. Kudu belajar. Ini Mas Habib ini lulusan UNER guys ya. Dia memang ahlinya dalam kesehatan ternak. Nah, ini di tube feeding karena dia lemas, gak bisa minum susu ya, nggak ngedot ya mas ya. Iya mas. Nah tube feeding itu gimana mas? Coba mas ngomong mas. Dimasukin sampai ke perutnya mas. Kayak selang ya guys ya. Dan ini itu panjang selang itu harus sampai ke abu masum atau lambung. Jadi masuk ya guys ya, baru nanti dimasukkan susunya mas ya. Iya. Nah, ini terjadi jika ternaknya teman-teman lemas. Ini saya sering ditelepon nih, mas, ternak saya nggak mau minum, lemas. Nah ini cara penyelamatannya guys ya. Cara penyelamatannya nanti biasanya kalau sudah minum kuat lagi, nanti dikasih injeksi jika diperlukan. Nah kalau misalkan salah dia kesedek guys. Kalau dia masuk benar sampai ke lambung,
Ini kayak dibuat Mas Habib ini, dia nggak bakalan kesedot. Biasanya nanti kalau sudah diminumkan gini, apa Mas? Penanganannya apa lagi Mas? Ditaruh di ini ya? Taruh di bawah lampu. Di bawah lampu. Kasih ATP sama vitamin. Nah, ATP dan vitamin guys. Dan juga nanti penyuntikannya sama berapa jumlah larutannya itu harus yang benar-benar ahli ya guys ya. Kalau Mas Habib ini memang bidangnya. Jadi kalau suntiknya apa ya, intramuskular Mas ya? Iya Mas. Intramuskular. Jadi intramuskular guys, jadi jangan sembarangan. Ini kita di anak kandang ini punya Mas Habib sama Mas Afwan yang bagian ini controlling kesehatan ternak. Ini adalah salah satu tantangan kalau teman-teman memelihara kambing domba ketika punya anakan kecil seperti ini yang dipelihara lepas langsung dengan indukan. Nah ini sering terjadi lemas. Kembung nggak Mas? Nggak kembung ya. Nah biasanya lemas ataupun kembung ataupun mencer ya guys, itu adalah penyakit yang paling sering dialami ketika kita melihara cempe. Nah ini nanti dimasukin ke kotak ini guys, di bawah lampu inframerah. Nah itu salah satu upaya untuk menjaga kenyamanan dari si baby ataupun cempe kambingnya tadi. Nah, nanti disuntik sama Mas Habib. Nah ini guys, ini Mas Aji tadi yang kemarin yang apa namanya membetulkan mesin timbangan. Ini mau membenarkan ini guys, kandang kita guys. Ya Allah, bolong guys. Mesinnya sini ki. Ini nanti kita harus perbaiki semua guys, karena besok kita bakalan kedatangan tamu besar ya. Kita sering kedatangan tamu dari instansi-instansi, jadi kita harus terus memperbaiki ini. Ini Mas Aji nih lagi udah dipotong-potong ini guys, nanti tinggal nempel-nempel gitu. Mungkin itu dulu guys untuk aktivitas kita hari ini. Sampai jumpa lagi di daily vlog anak kandang farm. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran dan pengalaman dari proses pengembangbiakan kambing dan domba di anak kandang farm. Sampai ketemu di daily vlog selanjutnya. Salam dari kami tim anak kandang farm Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur.